Masih banyak. Dan sekarang aku bilang juga sama anakku cowok semua. Oh. Aku bilang sama mereka, kalian harus mengejar mimpi kalian. Jalan masih panjang, apalagi sekarang ya, zaman sekarang banyak saingan apa segala macam. Cari, ketika kamu udah stabil, silakan. Aku pengen dikenal sebagai sosok manusia yang bisa menyenangkan banyak orang, yang gak pernah berbuat jahat sama orang. Aku pengen dikenalnya sebagai Mira yang memang orangnya tidak pernah menyulitkan orang lain. So today I want to get to know you better, Mbak. Gue kepengen banget mengenal lu teh lebih baik. So mungkin aku itu kepengen tahu banget Mbak itu terlahir di keluarga seperti apa, pola asuh yang seperti apa yang bisa akhirnya bisa menjadi seperti ini kan pasti ada dulunya seperti apa kan? Nah, seperti apa sih Mbak? Terlahir di keluarga yang ya seperti keluarga lain pada umumnya gitu. Terus anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke. Laki-lakinya 1, perempuannya 3. Terus bersekolah di Bandung, lahir di Bandung. Begitu kerja, syuting, baru pindah Jakarta. Ikut sama suami. Menikah 2 kali. Jadi dulu waktu awal syuting Cindanjun cuma berjalan sekitar 2 tahun ya. Dapat suami, menikah, tapi nggak bertahan lama. Pernikahan sekitar 8 tahun. Menjanda hampir 2 tahun. Terus menikah lagi, alhamdulillah masih sampai sekarang. Dan itu setelah SMA langsung menikah kan? Iya. Nah, wow, ini menarik. Apa namanya? SMA menikah. Waktu itu sebenarnya mama udah bilang jangan, karena lagi booming Cindanjun kan. Karir pun lagi besar-besar. Karir lagi, kamu bisa achieve, maksudnya kamu jangan stop sampai di sini. Right. Masih bisa panjang lagi segala macam, cuman ya bucin tadi. Wow. Ya. Itu nanti tadi ada pertanyaan gimana, apa yang mau melihat aku kalau travel time ke belakang? Jangan jadi bucin. Apa ya? Justru aku penasaran banget Mbak Mira yang dulu itu waktu saat remaja itu seperti apa sih? Maksudnya sehingga Mbak Mira kepengen kayak gue mau nikah dan sebagainya, yang akhirnya sempat bertentangan cukup keras ya kayak atau keras banget sama kedua orang tua ya. Papa panggil apa? Papa mama atau apa? Papa mama. Papa mama. Jujur. Ini baru ngomong di sini nih. Okay. Jujur kayaknya mungkin ya dulu tuh kayaknya kurang figur laki-laki, kurang figur ayah. Karena di waktu besar tuh papa ada, cuma memang papaku tuh orangnya cuek gitu. Jadi nggak pernah kasih tahu ke kita kalau gimana sih caranya untuk bisa menghadapi laki-laki itu kayak apa gitu, nggak. Jadi kita nggak tahu, nyari sendiri. Jadi ketika begitu berjalan dan ketemu sama orang, dan kebetulan suami pertama itu bedanya umurnya 13 tahun. Saat itu Mbak umur berapa? 18. Berapa? 18. Dulu your ex? 31 berarti ya. Wow. Oke. Kok tiba-tiba dia brain freeze ya otak gue ya. Gue mau ngomong apa lagi kalau udah gini ya. Ngomong nanti salah, ngomong B nanti gimana. Ini baru ngomong di sini. Tapi sebenarnya sih yang lain-lain juga udah tahu ya. Maksudnya kan dulu karena waktu lagi si booming Cindanjun, waktu pernikahan juga diliput semua media waktu pada zaman itu sih, kayak Bintang, Nova dan bla bla bla.
Zaman dulu udah cek dan recheck belum sih tahun itu? Zaman Lupa, dulu belum ya? lupa, Lupa ya. lupa. Tapi tabloid udah banyak. Iya, 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 tabloid iya, dulu iya. kan zamannya tabloid. Betul. Tapi kalau yang infotainment gitu lupa deh. Udah lama banget ya Tapi itu. pas divorce Hah? udah ada karena nah ada lagi divorce aku tuh diam-diam maksudnya nggak pengen maksudnya it's my privacy gitu Right. ya udahlah nggak usah dibombardir apa nah itu sampai zamannya itu sampai datang ke rumah-rumah wartawannya nungguin apa saking pengen wawancara tapi aku nggak mau. Ini aku masih penasaran banget teh. Maksudnya apa sih yang membuat yang benar-benar men-trigger saat itu ingin nikah muda? Apa sih yang benar-benar yang ngehook banget untuk kayak oke nih gue mau nikah muda? Karena dulu mantanku itu bisa men-treat si aku, si akunya. Kalau sekarang mah dibilangnya apa tuh? Umur 13 tahun. Beda umurnya 13 tahun. Apa sih kalau sekarang dibilangnya? Apa sih? Apa sih ada Apa kan sih sugar daddy? istilahnya? Apa sih Yang beda jauh gitu. sugar daddy something atau apa Ya, sih? ya kali ya. Ya something gitu. Kali ya sugar daddy. Jadi bisa men-treatnya aku yang waktu itu masih polos, tolol gitu. Jadi wah ini kayaknya ini banget deh. Aku kalaupun nggak syuting juga aku masih bisa beli ini beli itu gitu. Ya. Karena kan waktu itu umur masih 18 ya, Iya, masih betul. pendek, belum mikir panjang Masih dan egonya gila-gilaan dan udah sebagainya. gitu nggak ada role model juga gitu Right. kan. Jadi ya udah langsung masuk perangkap. Tapi kedekatan teteh sama papa mama itu seperti apa sih saat dulu? Enggak deket. Sama sekali tidak dekat. Enggak. What happened? Apa yang terjadi sehingga bikin tidak Yang dekat? nggak tahu, papaku emang cuek ya. Nggak, maksudnya ya pada saat itu yang aku inget ya. Jadi ya papaku emang orangnya kayak gitu. Sibuk sendiri sama dunianya gitu kan. Ya punya, ya kadang kalau ini juga ya cuma nyapa halo apa gitu. Jadi nggak yang in gitu, enggak. Makanya that's why teteh akhirnya memutuskan menikah itu karena menemukan sosok laki-laki yang mungkin maaf ya dalam tanda petik gitu ya kayak bisa oh ini kayak memang figur yang gue cari nih Iya, ataupun maaf ya mungkin yang gue nggak dapet dari bokap gitu ya gue dapet dari si ini nih your ex gitu. Iya, ini sorry juga ini bukan nyalahin siapa-siapa. Ya. Ini dari pengalaman setelah sekarang jadi pengalaman orang tua. tidak ada yang salah teh. Oh iya ya. Ya jadi setelah mengalami sendiri jadi orang tua, akhirnya tahu, oh memang jadi orang tua nggak semua orang tua bisa jadi orang tua gitu. Right. Jadi mungkin papaku juga begitu karena mungkin juga dia backgroundnya juga nggak diajarin untuk bisa mengevolve dirinya ketika dia udah jadi papa atau ayah. Dan ilmu parenting saat itu kan masih kurang sekali ya. Kurang. Betul ya. Kalau sekarang kan ya IG aja ada Iya, kok. iya, Kita bisa ke dokter A, dokter B, Iya, dokter C iya. gitu. Tapi kalau dulu itu kayak istilahnya kayak kita kayak mungkin kayak primitive instinct aja. Primitive instinct Insting aja benar, gitu. Maksudnya kayak jadi istri mesti gimana, jadi ibu sebagai gimana gitu dan sebaliknya juga sama. Iya, sebenarnya ya dengan dunia modern yang semakin maju tuh juga positifnya banyak juga gitu kan. Iya. Tapi banyak miscommunication-nya zaman sekarang. Dengan informasi yang banyak gitu ya. Iya sih, harus pintar nyaring juga. Iya, Nggak iya, semua iya. yang dari kita lihat, kita dengar juga bisa kita terapin ke diri kita masing-masing. Itu dari pacaran
sampai menikah itu berapa lama ya? Berapa Kurang tahun? dari setahun. Hah? Kurang. Kaget lagi. Oke. Oke, fine. Fine. Oke. Oke. Gitu. Kurang dari setahun Mm-mm. dan akhirnya menikah bertahan berapa lama? Eh, sebenarnya dari awal, jadi begitu menikah, wah ternyata, wah kaget gitu, wah banyak kagetnya. Ya udah akhirnya di tahun kelima ya, tahun kelima itu kayaknya udah rasa-rasa nggak kuat banget Tahun kelima. tahun kelima. Ya Allah, semoga saya tahun kelima ini aman-aman aja. Amin. Udah 5 tahun juga soalnya. Oh gitu. Bismillah panjang. Amin. Terus ternyata setelah dijalanin kok bertolak belakang banget gitu kan. Ya udahlah, mungkin juga jodohnya cuman sampai di Ya. usia perkawinan ke 8 tahun gitu. Tapi kapan akhirnya Allah berhasil membangunkan Kak Mira dan untuk mengambil keputusan, oke, mendingan gue divorce aja deh. Divorce ya. Waktu itu sih mikirnya lebih karena gini, kalau akunya udah nggak bahagia di dalam rumah tangga, terus buat apa anakku, kasihan gitu loh. Daripada aku nanti stres, sakit, anakku gimana? Gitu. Ya udah akhirnya memberanikan diri, tapi itu pun jalannya panjang, berdarah-darah. Ya udah. Maksudnya berdarah segimana? Maaf ya, aku jadi penasaran banget. Ya maksudnya Segimana ya? karena dari pihak yang Your ex? mantan ya nggak mau gitu. Berarti perlu berapa lama saat itu akhirnya bisa oke, kalian berdua bisa berdamai untuk kayak oke. Tahun sih dengan catatan waktu itu anakku ikut sama ayahnya. Oke. Dan akhirnya karena aku ngerasa ya udah nggak apa-apa, aku punya pemikiran bahwa namanya anak, mau dia gimana pun pasti dia akan cari orang Right. tuanya siapa Ya, pasti. gitu. Jadi ya udah, toh aku juga kasih dia sama ayahnya. Jadi waktu itu kan sebenarnya kalau masih di bawah umur 12 tahun ya kalau nggak salah, Iya. lupa. Itu anak pasti ikut ibu kan. Nah tapi ini karena mantan dulu nggak ingin berpisah kalau misalnya anak dibawa sama aku, jadi aku pilih anaknya boleh ikut sama ayahnya gitu. Wow. Tapi sekarang ketemu dong atau apa? Oh alhamdulillah dari anakku lulus SMA udah mulai cari ibunya. Tadinya kan sempet dibatasin ya, nggak. Peperangan orang tua yang Iya. klasik. Nggak boleh ketemu, ya udah lewat sih masa-masa itu. Alhamdulillah sekarang si kakak anak yang paling besar umurnya udah 28, terus udah kerja, jadi ya alhamdulillah udah biasa. Kalau kita tarik semua dengan kejadian ini semua, titik seorang Mbak Teh Mira yang paling berat tuh apa sih, titik terendahnya? Titik terendahnya ketika dalam hal apa? Dalam kehidupan? Kehidupan pasti. Yang pasti ketika dapat ujian dari Allah ya, pasti kita akan berada di posisi terendah kita, apapun itu ujiannya. Tapi jangan cepat menyerah juga. Allah kasih ujian sama kita itu justru untuk ngetes kita gitu. Jadi selalu minta tolong terus. Udah banyak sih. Udah banyak maksudnya. Titik terendahnya. Tapi tadi sempat pas ngomong beberapa kalimat, aku ngerasa kayak ada nggak sih titik terendah yang saat ini sedang lagi
belajar untuk berdamai? Untuk saat ini nggak ada. Udah lewat semua. Kalau sekarang tuh saatnya untuk gimana caranya bisa jadi manusia yang lebih baik lagi gitu, buat diri sendiri, buat lingkungan, terutama buat keluarga. Aku nanya persepsi aja ya dengan experience Teteh aja ya. Nikah muda, this worth it? Nikah muda nggak worth it. Begitu banyak. Sorry. It's okay. Ini ingat dulu mama tuh sangat-sangat gak setuju. Masih banyak. Dan sekarang aku bilang juga sama anakku cowok semua. Aku bilang sama mereka, kalian harus mengejar mimpi kalian. Jalan masih panjang, apalagi sekarang ya, zaman sekarang banyak saingan apa segala macam. Cari, ketika kamu udah stabil, silakan. Soalnya kalau cuma berdasarkan modal perasaan dan bla 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 itu nggak akan bertahan sih. Good. Wow. Maksudnya ya ini dari yang dialamin ya, dari yang pernah dijalanin, dirasain. Menikah muda itu ternyata nggak worth it. Tapi nggak menyesal, ya kan udah ada anak ya, itu memang takdirnya udah jalannya kayak gitu. Dan dengan obrolan kita ini, aku jadi kepikiran kayak memang benar kalau orang tua zaman dulu mengatakan bibit bebet bobot ya. Nah, Bener, itu bibit bebet bobot itu bukan sekedar banget. Maaf ya, aku potong, bukan sekedar kaya, iya. Tetapi benar-benar yang kayak pola pikirnya, cara dia ngadepin sesuatu, mungkin kalau zaman sekarang secara kesehatan mental dan sebagainya itu penting banget. Dari gimana cara dia dibesarin, terus budayanya, maksud bukan budaya apa ya, adabnya dia gimana gitu, terus pemahaman agama juga penting gitu, kayak gimana gitu kan, apalagi kalau posisinya aku ini perempuan, kan harus cari imam, gitu. Makanya sekarang punya anak laki-laki nih 3, aku gimana caranya aku harus mempersiapkan mereka jadi imam. Gitu. Karena zaman sekarang, bukan aku gimana ya, cuman banyak laki-laki yang model kayak feminim sih, maksudnya bukan konteks ya, cuman ya lebih gimana sih, memang perlu sih di era sekarang. Mungkin beda sama era yang Mbak, tahunnya aku 90-an juga, kita dididik mungkin keras banget gitu ya Mbak. Iya, tapi sekarang anak-anak sekarang juga nggak bisa dididik dengan cara kita dididik. Right, bener. Gitu. Gampang. Yeah. Sekarang kalau zaman dulu kita Mbak, guru nampol kita kayaknya ya udah diem. Tapi kalau zaman sekarang, viral ini video ini. Langsung bilang sama orang tuanya, terus orang tuanya bisa langsung marah. Tapi kan kita harus lihat juga itu bapak guru atau ibu guru bisa kayak gitu, kenapa kan harus dicari juga penyebabnya kayak gimana. Iya. Gitu. Kesenggol dikitnya sekarang secara mental dan sebagainya, tapi aku setuju sih Mbak, ketika dirimu ngomong bahwa nikah muda itu nggak worth it banget, karena nggak usah jauh-jauh, sekarang mentalnya juga ini kan, dan banyak orang anak-anak walaupun nggak semuanya, tapi mental juga masih belum lah gitu. Iya. Jadi aku tuh takutnya nanti mereka akan melahirkan itu generasi-generasi yang ya maksudnya hatinya juga kosong gitu, nggak punya jiwa yang untuk bisa jadi seorang manusia yang seutuhnya gitu. Gila ya, maksudnya benar-benar yang kita dibuat sama Allah untuk berpikir terus gitu, maksudnya apa yang kita ambil dan sebagainya gitu ya. Betul, memang kayak gitu. Dan aku tuh tipenya yang apa ya, yang kayak nggak yang harus gimana gitu, apa ya, kalau dibilang itu nggak terlalu ambisius apa tuh orangnya ya, apa gimana? Bahasanya gimana tuh? Apa tuh? Bingung. Jadi kayak mengikuti apa yang
dikasih aja gitu, mengikuti apa ya, kalau flow-nya ya Iya, flow-nya, ya ya. gitu. Dengan perjalanan karirmu Teh dan lika-liku kehidupanmu, aku penasaran deh. Kenapa Allah mengizinkan semua ini yang tadi Teteh ceritain terjadi dalam hidup Teteh? Aduh, pertanyaannya berat ya. Berat ya? Mulai ke spiritual mulai agak kental nih. Oke. Persepsi Teteh aja ya maksudnya. Kalau dari persepsi aku memang mungkin dikasih, kan aku sih percaya banget tuh bahwa apapun yang Allah kasih ujian ke kita itu nggak akan melebihi kemampuan kemampuan umatnya. Jadi aku percaya banget. Jadi kalau misalnya ketika lagi diuji kayak gini deh, masuk terowongan yang gelap banget, tapi kan nggak mungkin selamanya gelap terus. Kayak malam pasti ada siang. Betul. Gitu. Ketika terowongan juga pasti ngeliat terowongan yang dalam, terus nanti endnya pasti ada ujungnya. Setuju. Gitu, akan ada cahaya juga. Tuh, jadi aku mikirnya Allah kasih ini buat aku supaya aku bisa lebih jadi manusia yang baik lagi. Karena aku ngerasa dosa berbuat dosa banyak apa segala macam ya, mungkin semua ini apa yang sudah diberikan sama Allah ini ya memang membuat diriku jadi lebih baik lagi. Gitu. What happened dengan Teh Mira yang dulu? Maksudnya sehingga Teteh kalau kita ngobrolin tentang masalah Teteh itu selalu buang air mata. What happened? Ya ngerasa udah banyak buat dosa aja gitu, maksudnya manusia pendosa gitu kan, dengan kegagalan apa semua ya. Jadi memang aku sekarang harus jadi manusia yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Gak pengen apa-apa, udah dikasih sehat alhamdulillah, dikasih anak-anak yang maaf ya, sekarang kan zamannya anak-anak juga bermasalah semua ya. Jadi kayaknya anak-anak gak ada masalah pun kayaknya itu suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri gitu, kelebihan tersendiri gitu. Gak muluk-muluk sih, pengennya itu aja. Teh, mungkin pertanyaan terakhirku adalah kita kan mau kita hidup sebagai manusia ataupun hidup sebagai mungkin kayak aku sebagai host atau di dunia entertain, kita kan pasti ada masanya, bener ya? Ya. Itu masanya. One day Teteh sudah nggak di dunia entertain lagi, Teteh pengen dikenal sebagai sosok yang seperti apa? Aku pengen dikenal sebagai sosok manusia yang bisa menyenangkan banyak orang, yang gak pernah berbuat jahat sama orang. Aku pengen dikenalnya sebagai Mira yang memang orangnya tidak pernah menyulitkan orang lain. Karena aku selalu ingat sama ajaran orang tuaku ya, terutama mama ya. Mama tuh punya peran besar di kehidupan yang membuat aku, membentuk aku sampai sekarang gitu. Ya itu, kalau jadi orang harus jadi orang yang baik. Baik karena berbuat baiknya bukan buat siapa-siapa, buat diri kamu. Kita gak akan pernah tahu gitu ya. Nanti tuh perbuatan baik kita itu akan nyampainya kemana gitu. Jadi aku pengen cuma diingatnya itu aja, yang gak pernah nyusahin orang lain, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Karena kan kita umur makin tua tuh sebenarnya waktu kita udah makin pendek ya. Betul. Kita termanipulasi dengan angka yang makin menambah itu makin panjang padahal makin pendek. Iya. Teh, thanks for coming, udah datang di podcast ini sekali lagi.
dan terima kasih udah banyak cerita Teteh yang menurutku gue yakin banget teman-teman yang dengerin ceritanya Mbak Mira Asmara, gue yakin banget kalian bisa mendapatkan info pencerahan ataupun pelajaran juga apalagi buat kita berdua pasti dapat pelajaran juga dari obrolan ini Iya, lah ya. iya mudah-mudahan kedatangan nggak ada sesuatu yang kebetulan, Betul. semuanya udah tertulis, udah memang Betul. harus datang, harus ketemu, harus ngobrol. Mudah-mudahan bisa membawa insight baru, Amin. pengalaman baru juga, saling kita diskusi, sama-sama belajar. Alhamdulillah. Teman-teman, inilah biografi Mira Asmara.